Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk melihat atau menonton video ini. Sebelumnya juga perkenalkan, nama saya Rahmat Hitimala dengan NIM 25050221. Jadi di sini saya tidak sendiri, tapi juga ada 3 narasumber yang hadir pada hari ini. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfian Abbas dengan NIM 25050214. Senang bisa ikut berdiskusi hari ini. Dan saya perkenalkan, nama saya Megawali dengan NIM 25050203. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan Nasrundasari dengan NIM 25050204. Topik kita hari ini tuh sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, betul sekali. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya demokrasi. Ya, demokrasi, sebuah sistem yang sering kita dengar tapi kadang kurang kita pahami maknanya secara mendalam. Jadi di sini muncul juga sebuah pertanyaan dari saya. Saya mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu. Menurut 3 narasumber yang hadir pada hari ini, sebenarnya apa sih itu demokrasi? Iya, kalau dilihat dari pengertiannya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos sendiri yang artinya rakyat dan kratos adalah kekuasaan. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Iya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Iya. Berarti rakyat punya peran besar atau pengaruh besar juga terhadap yang namanya demokrasi ini atau tidak? Iya, rakyat punya peran besar. Rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tapi juga ikut andil dalam jalannya pemerintahan. Juga ikut mengkritik adanya kebijakan jika tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Dan juga mengawasi jalannya pemerintahan tersebut. Dan pentingnya juga dicatat, demokrasi bukan cuma soal pemilu. Demokrasi itu soal keterlibatan aktif rakyat dalam kehidupan sosial dan politik. Iya. Itu termasuk dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Iya, itu juga termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya. Iya. Baik, kalau itu demokrasi, kita lanjut ke selanjutnya tentang sejarah gitu. Iya. Kalau bicara soal sejarah di sini, demokrasi itu sudah ada sejak kapan gitu? Ya, demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno. Yunani kuno khususnya di Athena, saat itu warga negara berkumpul langsung untuk mengambil keputusan bersama. Tapi tentu saja demokrasi zaman dulu masih terbatas. Tidak semua orang bisa ikut, misalnya perempuan atau budak. Oh, berarti tidak semua orang bisa ikut gitu? Iya. Nah, dari situ demokrasi berkembang menjadi demokrasi modern seperti sekarang, yaitu demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di pemerintahan. Oh iya. Ya. Kalau di Indonesia sendiri yang narasumber tahu itu bagaimana kalau di Indonesia sendiri? Iya, demokrasi di Indonesia mengalami perjalanan demokrasi yang panjang. Dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi yang membuka ruang luas untuk kebebasan. Kebebasan gitu yang supaya agar lebih luas. Iya. Oh iya. Maksudnya supaya demokrasi berjalan baik, tentu saja ada prinsip-prinsip yang harus dijaga. Kira-kira apa saja yang harus dijaga? Iya, yang dijaga itu yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan rakyat. Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Iya, Betul. Yang kedua itu persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus didiskriminasi. Dan juga ada yang ketiga, kebebasan berpendapat. Masyarakat bebas menyampaikan pendapat, tentu dengan cara yang bertanggung jawab. Iya, harus bertanggung jawab dengan hal tersebut. Dengan Iya, jawaban betul. mereka. Iya. Ya, dan juga yang tidak kalah penting lagi, pemilu yang jujur dan adil sebagai sarana untuk menyalurkan suara rakyat. Iya. Pemilu yang jujur dan adil sebagai sarana utama menyalurkan suara rakyat. Ya, menarik sekali ya. Jadi demokrasi bukan sekedar bebas, tetapi juga ada aturan dan tanggung jawab dalam hal tersebut yang harus kita buat begitu. Ya, kita karena mengikuti. demokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan di mana rakyat ikut berpartisipasi penting. Oh iya, berarti rakyat juga punya pengaruh besar terhadap hal tersebut ya. Banyak orang mengira demokrasi hanya urusan negara, padahal
tidak juga ya. Iya, tidak. Menurut Ya betul, demokrasi justru dimulai dari hal kecil, misalnya dari musyawarah dalam keluarga atau pemilihan ketua kelas di sekolah dan di kampus. kalau di kampus biasanya itu pemilihan keting. Iya. Termasuk juga ketika kita berdiskusi dan berdebat berbagi pendapat dengan teman lalu saling menghargai. Iya. Kalau bicara soal menghargai, sekarang juga kita dalam posisi hal Iya, tersebut betul, gitu. betul sekali. Iya, dan lebih penting lagi, media sosial juga jadi ruang demokrasi. Tapi sekaligus tantangan banyak hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi yang justru merusak demokrasi itu sendiri. Oh iya, polarisasi itu yang justru Merusak merusak Rusak. demokrasi tersebut. Iya, betul. Bahaya ya. Iya. Artinya kita perlu bijak dalam menggunakan kebebasan ini. Kita tidak boleh sembarangan dalam hal tersebut juga. Iya, betul sekali. Oke, sekarang kita masuk ke peran generasi muda. Sebenarnya sih pertanyaan saya, seberapa penting sih peran anak muda dalam demokrasi ini? Kalau menurut saya sih sangat penting karena generasi muda adalah penentu masa depan demokrasi. Kalau anak mudanya apatis, demokrasi bisa melemah. Oh, kalau anak mudanya mempunyai prinsip apatis atau itulah demokrasi bisa melemah. Iya. Ya, peran kita bukan cuma ikut memilih saat pemilu, tapi juga aktif berdiskusi kritis terhadap kebijakan dan tidak mudah termakan hoax, teman-teman. So Ya, itu seperti saya juga benci dengan berita-berita hoax. Iya, betul Ya, sekali. selain itu generasi muda harus menjunjung nilai toleransi karena demokrasi hidup di tengah keberagaman. Iya, setuju sekali. Saya sangat setuju dengan apa yang Anda Iya, berikan. Ya, setuju. Demokrasi butuh partisipasi, bukan sekedar penonton saja. Iya, betul. Baik, sebagai penutup, demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga cara kita hidup bersama. Iya. Demokrasi menuntut kesadaran penuh, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Dan juga kebebasan harus Diimbangi. Iya, diimbangi dengan etika dan penghormatan terhadap perbedaan. Iya. Dan juga generasi muda punya peran besar untuk menjaga demokrasi untuk tetap sehat. Iya, seperti itu. Jadi Ya, jadi untuk demokrasi itu tetap sehat, kita harus sebagai generasi muda harus menjaga demokrasi tersebut. Iya, iya, tapi juga mempunyai etika yang baik walaupun kita berbeda-beda begitu. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Itu adalah jawaban yang telah diberikan oleh 3 narasumber hebat kita pada hari ini. Tepuk tangannya. Ya, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, bagi teman-teman yang telah melihat video ini, kalau mau bertanya silakan bertanya pada kolom komentar. Kami akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.